Nah, sebelum mulai nih Han, kita langsung bicarain topiknya. Kita mau main dulu nih, main fitnah atau fakta. Oke? Okay? Oke, siap. Jadi gampang banget mainnya layak. Aku akan membacakan sebuah kalimat, nanti lo bisa bilang itu sebuah fitnah atau fakta sih menurut pengalaman lo pribadi gitu ya. Nah, langsung aja nih ke kalimat yang pertama. Fitnah atau fakta, seorang introvert itu pemalu dan pendiam. Coba nih Han, sebagai seorang introvert ya mewakili banyak orang di sini nih ya, apa jawaban lo nih Han? Fitnah atau fakta? Oke, seorang introvert itu pemalu dan pendiam. Gue bisa bilang ini setengah-setengah sih, antara fitnah dan juga fakta. Ya, Kenapa mungkin tuh? kalau dibilang pemalu itu nggak 100% benar gitu. Dan dibilang pendiam juga nggak 100% benar gitu. Jadi gue bilang ini kayak setengah fitnah, setengah Apa nih? fakta sih. Di tengah-tengah ya? Half-half ya. Iya. Oke. Apakah ada penjelasan lain atau emang di situ dulu aja nih? Mungkin sampai di situ dulu kali ya. Itu Oke. karena menurut pengalaman gue juga sih. Ya, Oke, berarti nggak 100% pemalu, nggak 100% pendiam juga ya. Nah, lanjut aja kita ke betul. kalimat yang kedua nih ya. Fitnah atau fakta, seorang introvert itu tidak bisa bergaul. Jadi kayak ansos, kayaknya kalau ketemu orang tuh kayak, duh kikuk nih, gue nggak ngerti cara bergaul. Fitnah atau fakta, Han? Oke, seorang introvert tidak bisa bergaul, itu gue mau bilang fitnah. Oh, kenapa tuh? Oke. Jadi sebenarnya ya kalau menurut gue masalah orang bergaul, bersosialisasi atau berkomunikasi itu bukan masalah introvert, ekstrovert sih. Tapi masalah pribadi mereka sendiri aja gitu mau belajar nggak untuk berkomunikasi yang baik dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Karena banyak juga orang introvert justru yang jago gitu skill komunikasinya kan. Nggak cuma ekstrovert aja, walaupun mungkin ekstrovert tuh lebih dikenal dengan orang yang sosialis banget kan, Ya, tapi nggak bener. menutup kemungkinan kalau orang introvert itu juga bisa bergaul. Itu sih kalau dari gue. Berarti ini fitnahan ya? Ya, fitnah itu ya guys. Oke. Selanjutnya nih, Han. Fitnah atau fakta? Seorang introvert itu udah pasti bukan orang panggung. Menurut lo gimana nih? Orang panggung tuh pasti orang yang di depan lah ya, yang di depan dilihat orang gitu, audiens, performa gitu ya. Kalau orang introvert tuh kayak di belakang layar aja deh. Fitnah atau fakta nih, Han? Oke, seorang introvert bukan orang panggung, menurut gue fitnah. Fitnah. Oke, jelaskan, Iya, Han. fitnah. Karena apa ya, sebenarnya banyak juga orang-orang introvert itu justru yang di depan panggung dan justru orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Kayak contohnya mungkin Bill Gates, Elon Musk, kayak apa namanya ya, eh, ketika orang di depan panggung tuh bukan masalah introvert ekstrovert lagi sih, seperti yang gue bilang di awal tadi kan, tapi tergantung gimana dia membawa diri, percaya diri, minder, yang akan kita bahas hari ini gitu sih. Jadi itu fitnah ya, karena Sedikit introvert juga spoiler. bisa kok ada di panggung. Iya. Oke, salah satunya Hana nih ya. Oke, nah terakhir nih Han ya, karena mungkin menurut gue juga ini selalu identik nih dengan hal ini gitu ya. Seorang introvert lebih suka menyendiri daripada di kerumunan orang-orang gitu. Nah, ini fitnah atau fakta, Hana? Oke, jawabannya seorang introvert lebih suka menyendiri adalah fakta. Oke, finally ada yang fakta ya, selain dari fitnah. Iya, akhirnya ada fakta. Oke, jadi kenapa gue bilang itu fakta? Karena apa namanya ya, orang introvert itu sendiri kan, introvert itu kan gimana cara dia untuk charge energinya ya. Jadi menurut gue dia charge energinya dengan cara me time, dengan cara sendiri gitu. Beda dengan orang extrovert yang mungkin harus keluar bersosialisasi dengan orang lain. Jadi gue bilang seorang introvert lebih suka menyendiri itu adalah fakta. Tapi bukan kesepian ya guys ya. Bukan kesepian ya. Bukan karena nggak punya teman ya. Bukan, bukan. Oke, tapi itu masalah dari recharge diri sendiri nih guys. Mendapatkan energinya itu emang dari meluangkan waktu sendiri, bukan berarti ansos ya. Oke, itu aja nih Han pertanyaan fitnah atau faktanya. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngomongin seru juga nih ya, lebih dalam lagi tentang introvert sama dengan minder ini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini yang juga introvert atau mungkin juga extrovert bakal lebih belajar lagi nih tentang seorang introvert gitu ya. Nah, mungkin
sebelum kita dalam banget, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang ingin nanti bertanya di tengah-tengah atau mungkin ada muncul-muncul gitu ya kan, sebenarnya gini nggak sih kak, gini nggak sih kak, nah itu boleh banget dikirimin di question box-nya. Nah di live ini kan ada question box-nya, teman-teman bisa kirimkan. Nanti akan aku langsung tanyakan nih dan kita akan cari jawabannya sama-sama nih ya. Nah, oke Han, langsung aja kita get into the topic ya Han ya. Sesuai judul hari ini, lo itu kan berarti seorang introvert nih kan ya. Nah, menurut lo itu apa sih arti dari introvert gitu ya? Dan lo pribadi ini, orang kan walaupun sama introvert, introvertnya pasti tetap beda-beda ya. Kita kan punya kepribadian yang beda-beda gitu kan, nggak mungkin sama persis gitu. Nah, apa itu arti introvert dan lo tuh tipe orang introvert yang seperti apa sih? Gitu. Oke. Kalau introvert itu sendiri ya, menurut sumber yang gue baca juga di Google, itu tuh sebenarnya gimana cara orang nge-recharge energinya gitu kan. Kayak misalnya kalau introvert itu sendiri kan berarti ya di dalam, berarti dia nge-charge energinya dengan cara me time, dengan cara menghabiskan waktu ya dengan menyendiri tanpa orang lain gitu. Nah, sedangkan kan kalau extrovert itu sendiri, berarti keluar kan, berarti dia recharge energinya dengan ketemu banyak orang, bersosialisasi, ngobrol dan lain-lain. Makanya mungkin stigma di banyak orang tuh kayak orang introvert tuh pendiam, malu, penyendiri, antisosial. Sedangkan kalau extrovert tuh kayak yang rame, heboh, suka keramaian, pesta dan lain-lain gitu. Nah itu sebenarnya ya cara mereka untuk recharge energinya sendiri. Dan menurut gue juga dan menurut artikel dan juga jurnal yang udah gue baca juga, sebenarnya nggak ada orang yang 100% introvert dan 100% extrovert gitu ya kan. Ya pasti introvert extrovert tuh cuma masalah dominan aja gitu. Kayak gue nggak 100% introvert, dan mungkin introvert gue itu lebih dominan dibandingkan dengan extrovert, makanya gue kenapa dibilang orang introvert. Nah kalau Fania kan mungkin extrovertnya lebih dominan dibandingkan introvert, kayaknya dibilang orang extrovert. Jadi gitu, masih banyak sih gue lihat orang-orang tuh yang salah mengartikan introvert dan extrovert dengan yang pendiam, pemalu, kayak gitu sih. Nah, kalau gue, introvert yang seperti apa? Kalau gue pribadi itu ya seperti introvert pada umumnya juga sih. Cuman kalau gue tetap, oh ya satu lagi, gue tuh tetap suka ngobrol sama orang. Nah, ketika gue udah kenal nih sama orang, pasti bakal lebih enjoy gitu ngobrolnya, bakal lebih asik. Bahkan kayak bakal lebih deep talk gitu ya dibandingkan dengan orang-orang yang cuman say hello gitu. Nah, itu perbedaannya. Dan yang gue alami juga, jadi gue lebih deep talk sama orang lain dan suka ngobrol juga ketika udah kenal baik dengan orang. Itu sih. Oke, berarti lu juga bukan tipe introvert yang ansos juga kan ya, seperti orang-orang kira gitu kan ya, yang nggak bisa ngajak orang ngobrol dan lain-lain. Padahal juga gue karena Hana nih guys ya, dia kalau ngobrol sama orang tuh malah bisa lebih lama daripada gue lah, tahan lamanya gitu, ada aja topiknya gitu ya. Mungkin kalau gue lebih ke rame-rame aja gitu, tapi nggak terlalu panjang conversationnya. Tapi kalau Hana nih bisa sampai mendalam. Mungkin itu satu keuntungan juga justru ya sebagai seorang introvert gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan kita juga sempat ngomongin di Fit atau Fakta Han ya, seorang introvert tuh pemalu, bukan orang panggung, pendiam dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi lo pribadi sendiri pernah gak sih Han menjadi seseorang yang pemalu atau maluan gitu loh, kayak disuruh apa malu, dan dalam hal apa aja misalnya gitu ya. Karena kadang dibilangnya tuh orang-orang extrovert tuh lebih dominan lah kalau di lingkungan. Kayaknya mereka tuh yang lebih ngambil dampak gitu loh. Kesannya walaupun misalnya yang kerja banyak introvert nih, tapi kok kelihatannya kesannya kayak yang extrovert karena mungkin lebih banyak ngomong, lebih banyak kelihatannya gitu ya. Padahal introvert juga bisa kerja kerasnya gitu loh. Tapi menurut lo gimana sih dampak sebagai introvert juga di lingkungan gitu loh? Lo pernah gak sih ngerasa malu pertama dan juga ngerasa lo kayaknya kok kurang berdampak ya, kayak kurang terlihat gitu sepertinya? Kalau dibilang merasa malu mungkin pernah ada sih, pasti pernah kayak malu nih ketika disuruh ayo maju ini, enggak malu, kayak nggak berani gitu ngomong di depan, kayak masih belum pantas lah, masih belum cukup gitu, kayak pengen udahlah aku di belakang layar aja gitu, nggak usah terlihat, yang ini aja yang maju. Dan makanya sampai mungkin yang terlihat pasti yang orang-orang extrovert gitu di depan panggung gitu, saking kayak orang introvert ngerasa dirinya malu, dan orang introvert ngerasa kalau dirinya itu minder, gak percaya diri, dan ya itu stigma-stigma orang introvert tuh orang-orang di belakang layar aja. Nah, terus kalau misal dibilang menjadi orang yang gak berdampak di lingkungan,
Kalau dulu sih mungkin pernah ya, tapi mungkin lebih bukan tidak berdampak, tapi kayak ini gue ngapain sih sebenarnya di sini, kayak nggak ada pengabdian juga gitu, kayak ada dan gak ada gue juga sebenarnya ya nggak masalah gitu. Itu dulu gitu, kayak ngerasa iya ya kok gue kayaknya dikit aja gitu, maksudnya nggak suka bersosialisasi juga dengan orang lain, kayak ngapain sih, males gitu, capek gitu kan, karena dulu tuh mindsetnya masih salah gitu tentang introvert. Dan jujur dulu gue sendiri kayak bangga gitu, ya nggak apa-apa gue kayak gini, kan gue orang introvert gitu, kayak ya nggak apa-apa kalau misalnya gue nggak ngobrol sama orang lain, nggak ketemu banyak orang, ini gue. Nah itu dulu mindset yang salah sih. Nah sekarang mindsetnya udah bener, udah ngerti apa introvert yang sebenarnya itu gimana, ya gue harus lebih apa ya, improve diri sih sebenarnya. Jadi nggak menjadi introvert dengan stigma yang salah. Udah tahu kebenaran tapi masih salah, itu kan salah diri kita sendiri ya. Nah, nggak mau berubah. Itu sih kalau dari gue. Oke, berarti kan banyak juga nih, Bida, tadi untung lu juga singgung gitu ya, banyak introvert yang ngerasa lah emang introvert kan kayak gini, ya emang gue kayak gini. Ngerasa kayak ya udah gue gini-gini aja. Ngerasa emang itu udah diri dia nggak ngerasa dia harus berubah atau ada yang salah dengan itu. Tapi kalau dari pandangan lu, apa sih yang salah dengan hanya sekedar menerima, oke gue pendiam, ya udah gue diem aja. Oke gue orang belakang layar, ya udah gue nggak usah nyoba-nyoba hal yang lain. Nah, tapi menurut lo tuh apa yang salah sih dari itu? Emang nggak boleh, misalnya ada introvert tanya lah, emang gue nggak boleh diem aja, nggak usah bergaul, emang gue nggak boleh ya udah di belakang layar aja, nggak usah ngambil tantangan. Nah kalau mereka ada yang nanya gitu, menurut lo lu bakal jawab apa nih ke mereka yang ngerasa ya emang ini gue gitu? Oke. Mungkin ada orang introvert yang ngerasa ini diri gue gitu ya, kenapa kalau misalnya gue gini-gini aja di rumah. Justru gue bilang itu salah banget sih, karena se-introvert-introvertnya orang gitu, dia pasti butuh orang lain gitu kan. Kayak, emangnya orang bisa ngerti lu kalau misalnya lu nggak ngomong sama dia? Kan nggak semua orang bisa ngerti kita gitu kan. Pastinya harus ada komunikasi yang baik, harus bersosialisasi juga. Kalau misalnya nggak ada komunikasi yang baik gitu dengan teman, dengan sahabat, ya gimana orang lain bisa ngerti perasaan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya orang introvert yang nyaman dengan kesendiriannya, yang nyaman dengan sifat minder, malu, pendiam, itu big mistake banget sih. Jadi kayak harus segera keluar dari zona nyamannya dan belajar untuk mengembangkan diri, belajar untuk ngobrol sama orang lain, bersosialisasi. Nggak perlu orang yang jauh-jauh sih, paling orang terdekat di keluarga gitu kan, coba ngobrol sama adik, sama kakak, sama orang tua. Itu sih mungkin dimulai dari keluarga dulu, dari lingkungan pertemanan juga bisa. Oke. Mungkin juga kalau seandainya dia cuma diem aja, bisa jadi potensinya malah nggak keluar, Han, ya? Yang seharusnya ada, gitu ya, potensinya jadi nggak keluar. Oke. Nah, tapi dibilang apa ya, to certain extent. Mungkin orang kalau sebagai orang introvert nanya, gue tuh bersosialisasinya sampai sejauh mana? Apakah gue harus seperti orang ekstrovert yang kalau masuk ruangan, wah semuanya gitu? Apakah harus seperti itu? Atau sebatas apa sih bersosialisasi yang cukup bisa dibilang ya emang itu aja, seminimal itu aja, lu nggak harus yang ekstra gimana gitu loh. Oke. Kalau menurut pengalaman gue dan yang gue lakuin, kalau cara gue bersosialisasi, kayak misalnya banyak nih orang dalam ruangan, kalau orang ekstrovert pasti semua orang disapa gitu kan. Kayak hai, A, B, C, D, W, sampai Z gitu sapa. Nah kalau gue pribadi jujur gue kayak cari celah gitu, mana sih orang yang gak ada temennya. Nah gue cari orang yang gak ada temennya, nah gue masuk gitu ke situ, kamu apa kabar, gimana. Nah kadang kan kalau orang introvert tuh malu ya untuk memulai pembicaraan ya. Nah gue juga gitu, kayak gue cari orang yang mungkin pendiam, nah baru gue ajak ngobrol gitu. Ini sama nih kayak gue, yaudah gue ajak ngobrol aja gitu. Daripada mungkin kalau misalnya memulai dengan orang yang banyak bicara gitu kan agak sulit mungkin ya. Jadi mungkin mulai melihat celah kayak di lingkungan pertemanan atau di suatu acara gitu, mana sih orang-orang yang diem gitu. Nah masuk ke situ kayak ajak ngobrol. Itu sih paling cara bersosialisasinya. Oke, berarti lu itu cara bersosialisasinya lebih ke mentargetkan orang-orang yang lebih juga mungkin setipe sama lo atau juga sendirian butuh teman ngobrol gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya di lingkungan pertemanan lo nih, Han, cara lo buat teman kan seperti yang lo bilang tadi gitu ya. Berarti apakah lo tipe orang yang apakah introvert biasanya lebih sedikit temannya atau itu cuma sekedar beda kepribadian aja, atau emang kebanyakan introvert tuh ya temennya segini tapi berkualitas. Misalnya kalau orang extrovert temennya banyak, di mana-mana ada, tapi ya sekedar temen aja, kenal aja gitu misalnya.
Oke, kalau gue pribadi ya, kalau gue nyebut temen, itu berarti orang yang deket gitu sama gue. Ya mungkin kalau orang ekstrovert nyebut temen, sampai orang yang nggak kenal cuma ketemu sekali itu kayak temen gitu. Nah kalau gue nyebut Benar-benar. temen tuh ya kayak, iya orang-orang yang benar-benar deket, yang gue tahu dia orang gimana, luar dalamnya, pokoknya yang eh, pernah di talk gitu. Jadi orang-orang terdekat gitu. Nah, tapi nggak tahu juga ini menurut pengalaman gue, tapi nggak tahu mungkin ada orang-orang juga yang menganggap semua orang yang dia temui itu teman gitu. Tapi kebanyakan sih ya kalau introvert ya mungkin orang-orang yang dia kenal deket itu adalah temannya mereka gitu. Karena mereka itu lebih apa ya? em, Enak untuk yang sedikit gitu, lebih eksklusif gitu dibandingkan dengan yang banyak gitu. Itu sih. Tapi lo pribadi nih Han, gue penasaran. Pernah gak sih lo ngeliat seseorang ekstrovert gitu ya? Dan lo pernah iri gak sih? Lo ngerasa kayak, kok enaknya jadi orang ekstrovert, kayaknya gak ada kesulitan di bersosialisasi, atau kayaknya kok dilihat orang terus. Dan ketika lo merasa iri itu, gimana sih cara lo berusaha untuk menanganinya gitu loh, untuk menerima diri sendiri gitu loh. Walaupun ya mungkin emang gue orang introvert, dan itu gimana cara menerimanya gitu. Pernah gak Han? Kalau dibilang iri lihat orang ekstrovert sih mungkin kayak pernah tapi nggak sering ya. Jadi kayak pernah, ih dia maksudnya kayak gue nih yang kerja tapi dia yang maju gitu. Padahal ini kerjaan gue gitu. Kayak gitu kadang. Gara-gara misalnya gue nggak berani untuk maju, ya akhirnya dia yang maju karena dia ekstrovert dan lebih berani gitu. Itu pernah sih, apa namanya, kayak hal-hal kayak gitu. Dan apa namanya, untuk mengatasi itu semua ya makin kesini akhirnya ya gue makin belajar gitu untuk nggak menjadi orang yang diem aja gitu, tapi juga harus bergerak dan apa namanya ya, nggak selalu menjadi orang di belakang layar. Kita juga harus bisa jadi orang yang di depan gitu, karena apa namanya, suatu saat pasti kita tuh akan dipaksa sih keluar dari zona nyaman kita. Sidang skripsi itu kan sendiri ya. Nah, orang introvert emang bisa bilang, gue maaf Pak, saya introvert nih, saya nggak bisa nih ngomong di depan orang, kan nggak bisa kan ya. Otomatis kan dia juga harus ngomong presentasi sendiri. Itu sih. Oke. Berarti kalau cara lo menerima kayak, oke, emang diri gue tuh mungkin, oke, bener sih kita harus mantan diri sendiri, tapi untuk lo menerima diri lo, emang gue bukan orang yang seperti itu. Misalnya, mungkin walaupun gue di depan orang, gue bukan tipe orang yang di depan orang tuh rame, yang bisa kayak langsung bercanda apa gimana. Itu lo pernah gak harus ngerasa kayak, lo harus belajar menerima diri lo dulu gitu loh, untuk bisa keluar dari zona nyaman gitu misalnya ya. Bersyukurnya sih gue berdamai gitu dengan diri gue sendiri. Gue nggak pernah menyesali diri gue sebagai seorang introvert yang dulunya kayak susah bersosialisasi itu, nggak pernah sih. Jadi ya kayak jujur semakin kesini tuh semakin dulu sebelum ini tuh kayak semakin belajar gitu. Apalagi sekarang di Victory Church kayak pelayanan gue pun membuat gue untuk belajar semakin bertumbuh gitu. Jadi ya bisa dibilang yang apa yang dulu sifat yang dulu atau karakter introvert yang dulu dengan yang sekarang yang ada diri gue itu ya menjadi seperti diri gue sendiri dan berani gitu, percaya diri gitu. Itu sih. Oke, nah tadi kan seperti yang lu bilang kan ya, lu tuh udah ada perubahan dari seorang introvert yang seperti ini menjadi seorang introvert yang mungkin lebih berani, yang mungkin lebih bisa bersosialisasi. Nah, kapan sih momen lu akhirnya keluar dari cangkang lu? Kapan momen titik baliknya tuh yang lu memutuskan kayak, oke, gue harus bisa menantang diri gue sendiri untuk lebih berani atau pede. Itu kapan tuh momennya, Han? Dan apa yang membuat lu pengen gitu? Oke. Kalau dibilang momennya itu jujur gue masih inget banget sih, dan sampai sekarang gue masih nggak kebayang cara kerja Tuhan yang sebegitunya gitu ya. Jadi kan apa namanya kan, untuk teman-teman mungkin yang belum tahu kan, aku gereja di Victory Church Indonesia nih ya, dan aku aktif pelayanan di situ. Nah dulu awal pelayananku itu kan di pelayanan anak-anak ya, dan dulu itu tuh entah kenapa ketua pelayanan anaknya itu malah suruh aku tuh jadi orang penyambut tamu, jadi usher gitu kan. Dimana kalau usher kan mau gak mau lo harus salaman, halo shalom, apa kabar, selamat satu minggu, Tuhan memberkati. Dan itu bukan diri gue banget gitu kan, kayak wow ini berat ya, tapi kayak ya udahlah. Awal-awal tuh kayak iya awal senyum-senyum doang gitu, nggak berani ngomong, kayak masih malu gitu, masih nggak berani. Nah itu titik baliknya sih, sampai di situ jujur itu kalau nggak salah 1 tahun ya tuh gue jadi usher terus tuh.
1 tahun kerjaannya nyambut tamu, salamin orang-orang, ketemu anak-anak, yang itu harusnya kerjaan orang ekstrovert. Kalau di itu kan pasti kan kalau di pelayanan ini kan kalau misal Asher tuh pasti orang-orang ekstrovert yang dipilih ya. Nah ini kenapa gue gitu yang dipilihkan? Dan sampai akhirnya dulu gue nggak ngerti tuh kenapa Tuhan bawa ke situ. Dan sampai saat ini akhirnya gue paham, oh ini ternyata maksudnya gitu. Jadi kayak Tuhan kasih gue hal-hal yang kecil, kayak hal itu katanya simple gitu kan, cuman nyalam orang, nyambut tamu. Tapi ternyata Tuhan dari situ Tuhan bawa gue semakin lama ya semakin dipercayakan dengan hal-hal yang lebih besar gitu daripada itu sih. Dan gue bersyukur bisa apa ya, tekun gitu, walaupun setahun kerjaan gue cuma nyambut tamu doang ya, tapi gue bener-bener ya sungguh-sungguh gitu ngelakuinnya. Itu sih kan. Nah itu waktu apa sih yang bikin lo bisa kayak iya saya mau gitu? Pernah gak sempat mikir dulu kayak aduh gue suruh Asher gimana nih, sempat mikir-mikirnya tuh berapa lama dan apa yang akhirnya bikin udahlah iya gitu? Oke, jadi dulu itu kan sebenarnya kan komitmen untuk pelayanan Victory Kids kan, pelayanan anak kan. Nah, cuman kan nggak tahu ya pelayanannya mau ditaruh di mana, itu kan belum tahu ya, masih random kan. Jadi ya paling apaan sih pelayanan anak kayak ini. Ya udah akhirnya karena kamu tugas Asher ya di bawah, salamin tamu, sambut anak-anak dengan senyuman, dengan bersuka cita. Itu bukan aku banget, Kak. Kenapa aku? Ya udah kamu kerjakan aja apa yang menjadi bagianmu, nanti pasti Tuhan akan lihat. Kayak itu sebenarnya simple banget dan sederhana ya, sampai akhirnya oke, Kak, aku ngelakuin. Ya emang awalnya nggak langsung bisa bersemangat, bersuka cita dan senyum gitu. Jujur awalnya kayak cuman kayak agak takut gitu kan, kayak ngapain sih, kayak agak males gitu kan, gimana sih kayak anak-anak introvert disuruh nyambut tamu tuh, bayangin aja pasti kayak awkward banget, aneh. Ya tapi akhirnya ya udahlah ya, ini gue udah komitmen pelayanan, jadi ya gue harus menyelesaikan tanggung jawab itu sih yang gue pikiran. Jadi komitmen ya gue kerjakan dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Oke, berarti awalnya memang karena komitmen itu yang lo bikin gitu ya. Dan setahun itu bukan waktu yang lama gitu kan. Kadang orang mikirnya kayak, gue setahun masa asyir-asyir doang gitu. Misalnya ada orang kan yang, udah gue keluar aja, gue capek. Orang gue setahun juga cuma asyir doang gitu, menyepelekan misalnya ya. Tapi justru karena lo setia di setahun itu, lo akhirnya menjadi orang yang terlatih gitu kan ya. Dalam sosialisasi. Justru dimulai dari hal kecil itu gitu ya, step pertamanya. Nah, setelah itu kan Han, pasti kan banyak nih tantangan-tantangan baru yang datang, nggak cuma jadi Asher aja gitu kan. Nah, apa aja sih itu kesempatan-kesempatan yang lu ambil gitu ya setelah memutuskan untuk lebih berani setelah jadi Asher itu apa sih? Pasti kan ketika kita setia sama perkara kecil, Tuhan tambahkan lagi tuh perkara-perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, apa aja tuh hal-hal yang Tuhan percayakan kepada lo yang lebih besar dari sebelumnya dan yang lo ambil gitu loh untuk keluar dari comfort zone? Oke, mungkin ini panjang ya, karena ini cerita flashback ke belakang. Ya, silakan. Jadi, setelah dari Asher itu kan setahun tuh, itu bukan waktu yang lama jujur, tapi ya gue berusaha untuk setia dan komitmen gitu, melakukannya dengan sungguh-sungguh tiap pagi. Kerjanya cuma nyalamin tamu, nyalamin orang, ucapin selamat hari Minggu anak-anak. Nah, setelah itu, naiklah, akhirnya gue dipercayakan untuk sharing firman di anak-anak. Dan jujur itu pertama deg-degannya luar biasa gitu kan. Apalagi anak-anak. Yang ada di pikiran gue adalah kayak, apaan sih nih kakak, kok nggak asik? Nah itu kan pikiran-pikiran manusia ya. Mungkin ketika dia ngobrol di depan orang pasti ada aja tuh pikiran kayak gitu. Pikiran-pikiran yang nggak benar gitu. Kayak apa sih nih kakak kayak gini sih? Ih nggak asik nih bawa firmannya gini-gini terlalu kaku. Nah itu pikiran-pikiran gue tuh. Nah ya udah akhirnya udahlah bodo amat, terserah orang mau mikir apa, yang penting gue maju aja dulu gitu kan, berani aja dulu walaupun deg-degannya setengah mati gitu kan. Oke, akhirnya setelah sharing firman, yaudah tuh jadwal jadi sharing firman terus. Akhirnya udah selesai, masa akhirnya udah selesai. Sekarang lebih berat lagi kan ke sharing firman. Oke, akhirnya sharing firman tuh beberapa bulan. Oke, sharing firman semakin lama makin belajar, oh gini nih cara menyampaikan, cara ngomong di depan anak-anak. Karena jujur ngomong di depan anak-anak itu lebih sulit dibandingkan ngomong di depan orang yang sepantaran kita gitu kan. Karena kalau misalnya kita di depan anak-anak flat, itu ya mereka nggak bakal semangat, nggak bakal excited gitu. Kayak berarti ya gue PR-nya banyak gitu, nggak cuma belajar ngomong doang, tapi belajar ekspresi, belajar banyak hal gitu. Gimana caranya supaya nggak boring gitu kan buat anak-anak. Nah ya udah tuh kan sharing firman, terus akhirnya naik lagi lah WL kan. Waduh, ini lagi nggak bisa nyanyi gitu kan.
di Victory Kid. Wah, kenapa gitu kan? Kayak, aduh Kak, tapi aku nggak bisa nyanyi nih Kak, suaraku pas-pasan gitu kan. Gak apa-apa Hana, coba aja. Wah, kayaknya ini kakak ini tuh sangat percaya diri gitu kan ya, memaksa aku untuk WL gitu kan. Ya udah, pada akhirnya oke lah, aku coba gitu kan. Kalau aku aku tuh selalu berpikir ya, ketika aku bisa melewati yang lalu, pasti kalau ada masalah lagi di depan, pasti aku bisa lewati gitu. Aku selalu berpikir kayak gitu sih, selalu pakai mindset seperti itu. Jadi ya udah, aku hajar tuh WL. Oke. Nah, akhirnya jadi double tuh. WL terus, Firman terus. Oke, setelah WL dan Firman, di layananku juga waktu itu kan banyak project-project juga kan. Dan akhirnya aku inget banget satu project terbesar yang itu bikin aku juga kayak susah tidur, itu adalah waktu itu jadi MC. MC acara wording. Wah, itu pasti Fani juga tahu tuh. Itu kayak, ini yang bener Kak, gue, ya ampun Kak, gue nggak bisa gitu kan, ini beda sama ini di Audiensnya depan orang tua umum, juga bukan ya. cuma anak-anak. Iya, di depan orang tua, di depan umum, bukan cuma anak-anak doang gitu kan. Kayak malunya tuh gimana gitu kan. Gak apa-apa Hana, kamu bisa. Selalu tuh kan, ketua kan kayak gitu, gak apa-apa kamu bisa. Kayak nyemplungin anggotanya tuh. Tapi sebenarnya itu baik sih, mungkin dia bisa melihat dari sisi lain gitu ya, apa potensi kita ya. Udah akhirnya gue ambil kesempatannya, karena itu acara setahun sekali, dan kalau misalnya gue membuang kesempatan itu kayak sayang banget kan. Udah akhirnya gue memberanikan diri untuk ambil kan. Oke, ambil jadi MC tuh. Jujur kayak ngomong selamat pagi shalom itu tuh berat banget, kayak ini bukan gue banget, kenapa gue bisa seceria ini gitu ya. Kayak latihan terus tiap hari depan kaca, pokoknya bener-bener kayak nggak mau bikin malu gitu. Kayak kalau misalnya acaranya gagal kan ini banget kan, maksudnya jadi beban buat gue. Jadi kayak udah gue latihan-latihan, dan puji Tuhan ya acaranya berjalan dengan baik gitu kan. Dan bahkan ada beberapa komentar kayak orang yang belum pernah melihat gue depan panggung lihat, wah kamu Hana, kok saya nggak nyangka ya kamu ternyata bisa kayak gini gitu. Kayak iya Kak, gini, gini. Nah akhirnya ya udahlah, semenjak saat itu ya gue semakin terbiasa. Dan satu hal lagi, apa yang membuat gue juga bisa keluar dari zona nyaman di mana Tuhan juga bawa gue, kuliah gue itu jurusan pendidikan. Nah, pendidikan itu kan berarti kan pengajar ya, jadi pendidik, jadi guru. Nah, gimana gitu kan orang introvert jadi guru kan, harus bisa. Nah, ini bukan masalah introvert ekstrovert lagi, ini masalah kita mau belajar atau enggak, masalah kita mau berkembang atau enggak. Nah, gue kayak sampai sekarang gue udah lulus, gue tuh kayak mikir gitu, kayak gila ya Tuhan tuh bisa gitu ya bawa gue sebegitu ininya gitu. Gue tuh kadang kalau mikir-mikir hal itu sampai suka kagum sendiri, sampai kadang tuh terharu sendiri gitu, dimana Tuhan kayak bawa gue ke hal-hal yang sebenarnya gue nggak pernah sangka-sangka gitu kan. Dan akhirnya gue kuliah pendidikan, itu kan ada tesnya kan, maksudnya pas kuliah tuh pasti ada praktek mengajar di depan murid kayak gimana. Nah gue juga sempet PKM tuh, PKL kan di sekolah SMA. Nah ketemu lah nih kan sama anak-anak SMA, dimana anak-anak yang kayaknya aduh udahlah terserah mereka gitu maunya apa. Udahlah akhirnya belajar belajar belajar, dan sampai saat ini gue pun ngajarnya di SMA gitu kan. Dan jujur sampai saat ini kalau misalnya disuruh ngomong di depan orang tuh, kalau dibilang perasaan gugup itu masih ada, tapi udah bisa lebih apa ya, diminimalisir sih. Jadi karena kayak belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, jadi gue udah bisa lebih belajar. Oh ya, kalau misalnya lalu bisa, pasti Tuhan yang sekarang juga tolong lah, Tuhan bisa inin aku. Dan itu sih yang bisa membuat gue sekarang semakin lebih percaya diri gitu ketika bisa ngobrol depan panggung, karena gue yakin itu bukan masalah lo orang introvert atau extrovert, tapi masalah gimana caranya lo mau upgrade diri nggak, atau lo cuma jadi diri lo yang ada di zona nyaman yang cuma duduk diam jadi penonton, atau mau jadi pemain. Kan beda ya penonton sama pemain. Kalau penonton ya udah nggak ada perkembangan, emang ada ya penonton naik tingkat? Nggak ada kan. Kalau pemain kan pasti naik level gitu kan, jadi pemain tim A, tim B, terus tim khusus, tim spesial. Nah kayak gitu sih perjalanan aku menjadi seorang introvert yang akhirnya bisa sampai seperti ini. Ada komen juga tuh ya, Kian Buguyu nih kayak temennya Hana nih. Ya, Oke. kali ya. Oke, Nahan. Bener banget ya, mungkin tadi juga dari cerita lo nih ya, dari perjalanan lo dari seorang introvert yang mungkin pendiam atau tidak mau mengambil tantangan menjadi seorang introvert yang berbeda.
Terus tadi ada 3 poin sih yang gue ambil ya dari apa yang lo ceritain gitu. Yang pertama itu jangan peduli apa kata orang. Maksudnya ya namanya juga belajar. Pasti ada aja nih orang yang mungkin kayak, ih misalnya nggak asik lah, atau misalnya, ih kurang inilah, kurang apa. Nah itu sebenarnya itu bukan masalah apa kata orang dulu, tapi kita ya mau nekat dulu nggak, mau belajar dulu nggak. Yang namanya kritik tuh kan pasti ada. Dari yang nggak bisa menjadi bisa tuh kan ada prosesnya juga gitu ya guys. Nah terus tadi juga Anda bilang poin bahwa yang membuat dia berani untuk maju itu adalah dia mikir kalau kemarin bisa, pasti kali ini gue juga bisa gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar ngelihat, aduh gue nggak bisa, apa juga ngelihat ke kesuksesan yang lu pernah bisa lewatin juga gitu kan ya. Nah terus sama yang terakhir tadi, banyak hal itu adalah nggak ada hubungannya sama extrovert introvert, tapi hubungannya adalah kita mau belajar atau enggak gitu Han ya. Nah Han, gue mau nanya nih Han, ada gak sih momen pernah lu tuh merasa nyesel karena lu malu? Jadi lu ada momen di mana ada kesempatan nih, tapi lu nggak ambil karena lu takut, lu malu, lu minder, lu nggak ambil, dan akhirnya lu setelah pikir-pikir, gila, kenapa gue nggak ambil ya? Kalau gue ambil harusnya gue bisa seperti ini, seperti itu gitu. Pernah ada gak pengalaman kayak gitu? Apa ya, kalau misalnya dibilang kesempatan yang gue gak ambil, aduh, Nggak ada saking ya, banyak yang semua gue ambil, diambil. sebenarnya gue jadi lupa gitu. Wah, itu dia guys yang perlu kita pelajarin. Banyak ambil-ambil aja gitu kan ya, setiap ada kesempatan diambil aja Iya berarti. bener. Ya jujur kayak lupa gitu, apa yang gak pernah gue ambil, karena jujur gue sendiri kayak ya nekat gitu, karena ya harus belajar gitu. Kalau misalnya gini-gini terus kan gak bisa belajar. Jadi jujur sih Van, gue lupa gitu apa yang gue sesali, karena kebanyakan gue modal nekat sih. Bener. Oke, nah bagus tuh guys ya. Jadi kalau ada kesempatan gak usah milih-milih jobnya apa atau apa, selama itu kesempatan yang baik, ambil aja, nggak usah kebanyakan mikir-mikir, kebanyakan takut ya Han ya. Oke. Nah, dan kebetulan juga kemarin Hana sampai udah ke titik bukan cuma MC Award loh, kemarin juga ada MC acara besar gereja, yaitu adalah Natal. Oke, nah jadi Oh iya lupa. iya, MC Natal itu kan juga awalnya lu kagak mau kan Tuhan, sempat ketakutan banget. Itu boleh ceritain mungkin Tuhan dari ketakutan, karena gue inget banget Hana tuh sampai curhat ke gue, khawatir banget, tapi akhirnya dia berhasil gitu. Nah itu gimana Tuhan? Oke, jadi ya yang project terakhir itu yang gue akhirnya ambil nekat itu yang MC Natal sih. Natalnya masih online sih. Tapi tetap aja gitu kan, Natal online kan otomatis harus stay apa ya stay face, stay senyum gitu di depan komputer gitu, depan kamera. Nah, itu awalnya jujur gue big no banget gitu kan. Tapi karena yang menyuruh adalah langsung dari pemimpinnya, jujur gue merasa segan gitu kan. Kayak pemimpin jemaat aja udah mempercayakan hal besar itu ke gue gitu, tapi kenapa gue nggak bisa percaya dengan diri gue sendiri? Itu sih kayak wow, dia aja bisa nyerahin acara itu ke gue gitu kan. Kayak sebenarnya gue masih apa sih, bahkan yang berdampingan dengan MC gue saat itu udah senior gitu kan, udah sering gitu kan MC di webinar gitu kan, kayak masih merasa belum cukup gitu. Tapi karena itu sih, karena yang nyuruh juga pemimpin, dan gue berpikir lagi, dia aja berani gitu menyerahkan acaranya ke gue. Kenapa gue nggak bisa percaya dengan diri gue sendiri? Ya akhirnya gue ambil lagi dengan modal nekat. Dan bener kayak nggak bisa tidur gitu. Aduh ini gimana kalau salah? Karena yang nonton juga bukan cuma orang-orang gereja, ada tamu dari luar juga kan. Bahkan bicara dari Amerika gitu kan. Duh mateng nih gue kalau misalnya ini kan. Ya udah akhirnya kayak ya itu sih kuncinya. Kalau misalnya cuma deg-degan aja tapi nggak latihan ya percuma. Ya gue latihan gitu setiap hari depan kaca, kayak gimana sih, latihan ngomong, latihan senyum, kayak gitu sih Pak. Oke, modal nekat tapi juga ada usaha buat latihannya ya. Jangan Ya, modal nekat, ya udah lakuin aja seadanya, sebisanya. Tapi kan harusnya bisa lebih baik lagi, memberikan yang benar terbaik gitu Han ya. betul, Nah, betul. karena Hana nih sekarang kalau disuruh MC udah biasa aja guys. Oh gue MC IG Live, MC Zoom, ya udah gitu. Udah nggak deg-degan lagi nih sekarang. Masih kok, masih ada sedikit. Oke. Terus sedikit lah ya, sedikit doang. Ya, Oke. Boleh nih Han, mungkin sebagai rekap gitu ya. Apa sih list perbedaan apa nih Hana yang dulu sama Hana yang sekarang? Bisa di list mungkin perbedaannya apa aja Tuhan? Perbedaan ya. Mungkin kalau misalnya gue yang dulu itu adalah introvert yang pemalu, nggak percaya diri. Nah, kalau yang sekarang itu
gue bisa katakan dengan lebih percaya diri kalau yang sekarang itu gue adalah introvert yang lebih percaya diri gitu. Terus juga yang kedua itu mungkin gue adalah orang introvert yang nggak berani ngomong di depan orang. Nah, kalau sekarang gue udah bisa lebih berani ngomong di depan orang. Dan juga kalau dulu mungkin kayak gue bingung ya ngobrol sama orang tuh gimana gitu kan. Tapi sekarang gue udah punya trik dan udah tahu caranya gimana sih kalau gue ngomong sama orang. Nah, akhirnya gue bisa ngobrol lama gitu sama orang. Bahkan dibanding dengan orang-orang ekstrovert yang kelihatannya banyak bersosialisasi, gue bisa lebih lama gitu ngobrol sama orang. Dan itu sih, apa namanya, sekarang gue juga udah lebih berani untuk mengambil banyak kesempatan-kesempatan gitu. Itu sih, Van. Oke, nah mungkin juga tadi poin yang gue banget mention gitu ya. Untuk dari Hana yang dulu sampai ke Hana yang sekarang tuh ternyata tadi gue liat juga banyak self talk gitu ya. Kebanyakan kayak mikir kan juga internal kayak kenapa gue harus malu ya, kenapa gue harus takut ya, kalau diajak percaya sama gue, kenapa gue nggak percaya sama gue. Nah itu juga bagus sebenarnya sih Han ya. Jadi orang tuh juga menanyakan diri sendiri kayak sampai akhirnya mereka sadar kalau mereka tuh nggak ada alasan buat malu atau takut karena itu cuma menahan mereka untuk maju gitu Han ya. Benar, 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 benar. Oke, nah Han, berarti jadi introvert itu kan nggak harus melulu pemalu, nggak harus melulu minder gitu ya. Nah, apa sih tadi mungkin ada tambahan nggak atau mungkin bisa direkap lagi nih hal-hal yang menurut lo itu adalah banyak orang introvert tuh salah berpikir tentang dirinya, yang akhirnya jadinya nggak bisa level up. Apa aja Tuhan? Mindset nih kita listin aja mindset orang introvert yang salah sehingga tuh dia menjadi introvert tapi sebenarnya harusnya dia nggak seperti itu, harusnya potensinya bisa lebih gitu. Oke, mungkin kalau misalnya kita list ya, sebenarnya mungkin dari tadi udah diomongin, cuman kita rangkum lagi. Jadi mungkin kalau list-list atau stigma-stigma negatif yang orang introvert masih pikirkan, tuh yang pertama mungkin dia berpikir kalau dirinya itu pemalu gitu kan. Terus juga yang kedua, orang introvert mikir kalau dia itu gak bisa ngomong di depan umum. Nah, itu stigma yang salah. Terus juga stigma yang ketiga itu orang introvert berpikir bahwa dia itu minder. Nah, sesuai dengan tema kita hari, dia minder, gak percaya diri. Terus juga orang-orang introvert itu berpikir bahwa dirinya ya nyaman gitu dengan keadaannya, dengan zona nyamannya yang sendiri, nggak suka bersosialisasi, dan lain-lain gitu. Nah, padahal stigma-stigma itu nggak ada hubungannya sama introvert, extrovert. Sekali lagi, aku mau bilang dan tegaskan, kayak minder, nggak percaya diri, nggak bisa ngomong di depan umum, itu nggak ada hubungannya dengan introvert dan juga extrovert. Itu gimana cara diri kita aja untuk apa namanya ya bisa upgrade diri kita lebih lagi gitu. Nah, aku juga lupa nih, tadi aku mau cerita tentang satu pengalaman terakhirku juga, yaitu pengalaman magang. Jadi, pas bulan Desember kemarin sampai April, itu aku magang online. Nah, di salah satu platform lah, adalah. Nah, kebetulan aku magang itu ngambil di bagian kreatif team. Nah, karena aku juga suka nih bikin-bikin acara, bikin-bikin project. Itu kan orang belakang layar ya kan. Oke lah, jadi ini. Nah, ternyata pas sudah dimasuk di dalam, itu ada hal-hal yang mengharuskan kita maju di depan gitu. Nggak cuma jadi orang belakang, tapi harus maju di depan. Nah, itu waktu itu ada dua event besar. Yang pertama itu event di dalam lewat Zoom. Itu pembicaranya itu adalah seorang content creator yang cukup terkenal. Nah, di situ otomatis butuh host dong ya, butuh MC gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya di kreatif tim tuh pasti ya orang-orang di sekitar itu aja yang dipilih untuk jadi host atau jadi MC. Kayak jarang gitu keluar, karena kayak orang udah sibuk gitu dengan kerjaannya masing-masing gitu kan. Lagi di startup gitu kan. Ya udahlah akhirnya, ya udahan lu aja. Wow, enak banget nih orang nyuruh langsung gue aja gitu kan. Nih acara lumayan besar gitu. Gue juga jujur takut banget gitu kan. Ini content creator yang cukup ini gitu kan. Ya udahan lu nggak apa-apa, lu kan ini gini gini. Ya udah akhirnya dengan modal nekat lagi, oke gue ambil gitu kan. Akhirnya waktu itu gue juga nge-host apa namanya di Zoom, itu dengan pembicaranya narasumbernya waktu itu seorang content creator, dan jujur emang awalnya agak gugup gitu, agak malu gitu karena lu gimana nih. Dan akhirnya ya gue ya berusaha lagi gitu, nggak cuma jadi orang yang gugup malu, tapi juga ada usahanya gimana caranya supaya acaranya berhasil gitu kan, karena ada beban tersendiri gitu dalam diri gue. Nah, acara itu lewat, ada satu lagi acara besar, Virtual Edu Fair. Wah, itu gede banget. Itu tuh waktu itu
ngundang apa namanya pesertanya itu anak-anak SMA dari seluruh sekolah di Indonesia itu boleh join acara itu. Dan pembicaranya narasumbernya itu adalah orang-orang di kampus-kampus perguruan tinggi negeri di Indonesia. UI, UGM, ITB, pokoknya semuanya gitu. Jadi itu waktu itu acaranya itu kita kayak sosialisasi tentang jurusan-jurusan tertentu yang ada di kampus gitu kan. Nah itu acaranya kan gede banget gitu kan. Itu bukan lingkup wilayah ini lagi, tapi satu Indonesia gitu kan. Anak SMA, pesertanya sampai ratusan waktu itu. Nah akhirnya waktu itu kita bingung kan nyari host. Aduh siapa nih? Sebenarnya udah punya feeling nih dalam hati. Ah ini kayaknya gue bakal dilempar lagi gitu kan. Tapi waktu itu gue diem aja gitu. Pura-pura nggak tahu aja. Kayak pura-pura sibuk. Ini aja pura-pura nggak tahu. Dan akhirnya kayak kita belum ada host nih satu lagi, ya udah deh Hana aja, kemarin kan lu udah host yang ini nih, ya udah lu sekarang ini aja. Wah gila, kayak gue dilempar lagi gitu kan, di acaranya gede banget, deg-degannya makin parah dong karena acaranya untuk seluruh Indonesia gitu, terbuka untuk satu Indonesia, bahkan pembicaranya juga mahasiswa-mahasiswa berprestasi gitu, yang notabene tuh justru apa orang-orang yang penting, orang-orang yang pokoknya punya pengaruh gitu. Bahkan waktu itu opening speech-nya itu adalah wali kota Jawa Tengah kalau nggak salah. Gue tuh kayak, wow, ini berat banget. Ini kayak project yang lumayan besar gitu. Sedangkan gue belum pernah menghadapi project sebesar ini. Disuruh jadi host, jadi MC. Ya udahlah, dengan modal nekat lagi dan penuh keyakinan dan gue berpikir, oh ya ini acara nggak akan gue bisa ambil lagi. Mumpung gue lagi magang dan punya kesempatan, I'll take it gitu. Kayak, oke Tuhan, ini bukan karena aku merasa bisa dan merasa mampu menghandle semuanya, tapi karena aku mau belajar dan mengambil kesempatan. Karena kalau misalnya aku nggak ambil, aku bakal nyesel sih pasti. Itu pasti banget bakal nyesel nggak ambil. Jadi ya udah aku ambil, dan jujur pas selama acara itu Edu Fair, itu banyak mistake-nya gitu. Mistake-nya adalah kayak bicaranya hilang signal lah, terus hujan waktu itu cuacanya. Host kan harus punya inisiatif gitu kan, gimana supaya nggak diem aja dalam Zoom. Mungkin orang berpikir kayak host cuma ngomong gitu kan. Padahal host juga harus punya inisiatif, punya kreatif, gimana supaya audiensnya nggak cuma diem aja gitu kan. Akhirnya ya udahlah, waktu itu bener-bener ya hikmat Tuhan banget lah, acara itu bisa berjalan dengan baik gitu. Walaupun ada beberapa kesalahan-kesalahan sinyal gitu. Udah akhirnya gue maju dan acaranya selesai, puji Tuhan kayak plong banget gitu. Separuh nafas gue kayak lega banget, ya ampun ya acara kayak berat banget selama ini di gue akhirnya selesai juga gitu kan. Nah itu teman-teman yang aku mau bilang kayak banyak kesempatan-kesempatan yang sebenarnya ada di depan kita, cuman kadang kita mikir kayak ntar aja sampai mungkin gak datang lagi karena kesempatan gak pernah datang dua kali. Itu sih, jadi kayak ketika ada kesempatan ya udah maju aja dengan modal nekat yang tadi aku bilang, tapi tetap harus ada usaha dari diri sendiri gitu. Itu sih Van. Wow, benar ya guys. Jadi kalau ada kesempatan, diambil aja. Dan tadi Hana juga sempat singgung kan soal hikmat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana juga yang ingin juga seperti lu gitu ya, ingin apa namanya keluar dari zona nyaman, ingin mencoba hal yang baru. Cuma mungkin mereka juga butuh nih yang namanya pertolongan Tuhan, butuh untuk berjalan bersama Tuhan, gak berjalan sendirian gitu Han. Mungkin lu bisa ceritakan sedikit nih campur tangan Tuhan dalam perubahan lo dari Hana yang dulu sampai sekarang tuh seperti apa gitu loh. Dan mungkin tanpa Tuhan sepertinya tidak mungkin seperti itu gitu misalnya. Oke, gue percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup gue itu bukan karena kebetulan gitu. Pasti ada campur tangan Tuhan gitu kan. Mungkin banyak orang yang berpikir kayak, ah ini mah kebetulan aja sama kebetulan ini. Tapi gue nggak pernah berpikir segala sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan gitu di balik semua itu. Hal sekecil apapun pasti ada maksudnya gitu. Kayak yang tadi gue bilang, kayak di awal gue cuma jadi usher 1 tahun, kerjaannya nyambut tamu, itu mungkin kelihatannya kecil ya di mata manusia ya, tapi pasti ternyata ada maksud Tuhan gitu di balik itu semua. Jadi kayak apa namanya, selama gue berjalan gitu selama 22 tahun, kayak ternyata banyak hal-hal yang kadang kita anggap kecil, yang kita anggap nggak punya dampak dalam hidup kita, tapi ternyata itu jalan untuk kita tuh maju ke level selanjutnya gitu tanpa kita sadari gitu. Kayak kalau misalnya gue nggak ambil, waktu itu gue nggak setia dengan pelayanan yang cuma nyambut anak-anak, mungkin gue nggak akan jadi seperti ini, bisa lebih baik atau mungkin bisa lebih buruk. Nah kita nggak tahu kan, tapi ya bersyukurnya gue ambil gitu, dan gue ya
berusaha berjalan, konsisten, setia, dan juga rajin gitu. Dan mau belajar, itu sih yang paling penting, yang mau belajar. Karena balik lagi, introvert extrovert itu bukan masalah kita minder atau nggak percaya diri, tapi masalah gimana kalau diri kamu itu mau belajar atau enggak, mau keluar dari zona nyaman atau enggak. Itu sih. Oke, wah luar biasa banget guys ya. Perjalanan Hana dari seorang Hana yang minder, yang malu, yang tidak mungkin tidak pede, tapi menjadi seorang pribadi Hana yang berani, yang pede, yang bahkan bisa menembus banyak sekali tembok gitu ya. Pastinya juga karena pertolongan Tuhan dan juga mau belajar, ada niat dari diri sendiri. Nah, boleh dong nih Han, mungkin untuk menutup IG Live juga nih ya, karena nggak kerasa sudah hampir sejam nih kita ngobrol. Boleh dong kasih kata-kata semangat nih buat pejuang introvert di luar sana yang mungkin juga mau keluar zona nyamannya, juga pengen lebih berani, lebih pede gitu ya. Nah, dan mungkin juga ingin memberi dampak ke orang-orang seperti yang lu juga lakukan gitu. Nah, apa sih pesan-pesan yang bisa lo kasih ke mereka, Han? Oke, yang terakhir pesan gue untuk mungkin beberapa dari teman-teman ada yang kepribadian introvert di luar sana dan mungkin saat ini ngerasa kalau dirinya itu minder atau ngerasa kalian gak percaya diri, merasa kayak udahlah gue cukup jadi orang di belakang layar aja. Nah, aku cuma mau bilang kayak ketika ada kesempatan yang membuat kalian harus maju dan keluar dari zona nyaman, ambil aja gitu. Kayak jangan banyak berpikir, jangan berpikir kalau kalian nggak bisa, jangan berpikir bahwa kalian nggak layak, kayak nggak mampu, karena nggak siap. Karena sampai kapanpun sebenarnya kita tuh nggak ada yang siap gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah terjun ke dalam, kalau udah terjun baru ya udah gitu jalan. Nah kalau misalnya kita tunggu siap kapan gitu, kayak misalnya orang ditanya nih kapan siap sidang skripsi, pada bilang bentar deh pak, belum belum. Nah tapi kalau misalnya dipaksa untuk siap kan pasti bisa gitu kan. Nah, jadi aku cuma mau bilang kayak ketika ada kesempatan untuk kalian keluar dari zona nyaman, ambil gitu. Dan juga belajarlah untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, jangan hanya jadi orang yang pendiam aja, karena biar gimana pun kita ini makhluk sosial, butuh bersosialisasi dengan orang lain, kita butuh orang lain, kita nggak bisa hidup sendirian. Dan pastinya ketika melakukan sesuatu perlu campur tangan Tuhan sih untuk segala sesuatunya. Jadi walaupun kayak kalian introvert, kalian ngerasa malu dan nggak percaya diri, kalian berdoa supaya Tuhan kasih hikmat dan supaya apa ya, orang-orang bisa terberkati gitu loh hidup kalian. Meskipun orang melihat kalian adalah orang introvert yang minder, gak percaya diri, tapi ketika kalian mau belajar, nah di situ kan apa namanya, nama Tuhan dipermuliakan tuh lewat hidup kalian. Kalian bisa jadi berkat dimanapun kalian berada.